Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadia Safira Segaf akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik pada pasien dewasa. Konsep penuaan normal. Komunikasi efektif dengan lansia dewasa membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang perubahan terkait kesehatan normal yang terkait dengan penuaan. Penuaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan melalui siklus hidup, dimulai saat lahir dan berakhir saat kematian. Penuaan adalah proses fisiologis normal, disertai dengan perubahan penampilan dan tingkat energi. Perubahan degeneratif pada organ dan jaringan, sistem kekebalan yang lebih lemah, kehilangan sensorik, dan penurunan kapasitas fungsional yang berkaitan dengan mobilitas. Penuaan mempengaruhi kekuatan fisik, stamina, dan fleksibilitas, dan pada akhirnya kemampuan individu untuk bernegosiasi dengan lingkungan fisik. Cotta dan Gonzalez mendefinisikan penuaan yang berhasil sebagai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan yang berkaitan dengan usia tanpa melepaskan komponen sentral dari definisi diri. Penuaan dan kesehatan. Sawyer dan Rowe mencatat, pada tahun 2050, jumlah orang yang berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 600 juta menjadi hampir 2 miliar. Keluarga 4 dan 5 generasi menjadi umum seiring dengan meningkatnya masa hidup. Bantuan berbasis keluarga sebagai sumber utama perawatan jangka panjang bagi lansia yang lemah akan terus meningkat. Orang yang lebih tua mungkin secara bertahap kehilangan kendali atas beberapa fungsi tubuh dan gerakan mereka, yang mengganggu rasa martabat dan citra diri mereka. Orang dewasa yang lebih tua secara tidak proporsional mengalami sejumlah besar penyakit dan kondisi kronis. Asa out, mereka adalah pengguna terbesar layanan kesehatan shoulder. Orang dewasa kontemporer. Orang dewasa yang lebih tua umumnya lebih sehat dalam hal masalah fungsional yang lebih parah dan disabilitas kronis. Mereka hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih kuat. Literatur berlabuh oleh Rowe dan Kahn mengidentifikasi 3 karakteristik mendasar yang terkait dengan penuaan yang berhasil. Yang pertama, risiko rendah untuk penyakit dan kecacatan terkait penyakit. Yang kedua, fungsi mental dan fisik yang tinggi. Dan yang ketiga, keterlibatan aktif dan dengan kehidupan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam perawatan klien dewasa. Model perkembangan psikososial Erikson adalah satu-satunya model perkembangan yang secara khusus membahas masa dewasa nanti, yaitu yang berusia lebih dari 60 tahun ke atas. Sebagai tahap pengembangan ego, Erikson menggambarkan krisis pendewasaan usia tua sebagai krisis ego integritas versus keputusan ego. Kesadaran akan kematian pribadi seseorang mengarah pada krisis psikososial yang diidentifikasi dengan tahap terakhir pengembangan ego ini. Abraham Maslow model kebutuhan dasar. Hierarki kebutuhan Maslow membantu perawat memprioritaskan tindakan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dasar kelangsungan hidup. Integritas fisiologis yang diikuti oleh keselamatan dan keamanan muncul sebagai tempat paling aman bagi orang dewasa yang menua dan perlu ditangani. Kebutuhan cinta dan kepemilikan ditantang oleh meningkatnya kerugian yang terkait dengan kematian orang-orang penting. Hargai kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan tujuan yang berarti, dan kemandirian tetap menjadi hal yang penting di kemudian hari. Abraham Maslow percaya bahwa aktualisasi diri lebih sering terjadi pada orang dewasa, parubaya, dan lebih tua. Strategi penilaian dengan klien dewasa yang tua. Orang dewasa yang lebih tua cenderung lebih responsif ketika waktu diambil untuk membangun lingkungan yang mendukung sebelum melakukan penilaian formal. Jika tidak, akan sulit bagi klien untuk mendiskusikan masalah emosional yang terkait dengan proses penuaan atau penyakit fisik mereka. Masalah sensitif seperti kesepian, pelecehan, dan penelantaran, beban pengasuh, ketakutan tentang kematian atau kelemahan, kehilangan ingatan, inkontinensia, penyalahgunaan alkohol, dan disfungsi seksual hanya akan dibahas dalam hubungan terpercaya. Penilaian psikososial. Windsor dan Anstey mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua mengalami kesejahteraan psikososial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Orang dewasa yang lebih tua lebih cenderung mencari aktivitas yang bermakna secara emosional saat ini dan kurang peduli dengan pencapaian di masa depan. Perencanaan pendukung dan strategi intervensi dalam hubungan nurse-client. Tingkat dukungan yang dibutuhkan oleh orang bergantung pada sumber daya pribadi, keuangan, dan sosial yang dimiliki oleh orang dewasa yang lebih tua, dan bersedia serta dapat digunakan.
Mengajukan pertanyaan seperti, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang mengunjungi Anda? Atau siapa yang telah Anda kunjungi dalam sebulan terakhir? Jika Anda membutuhkan bantuan segera, siapa yang dapat Anda hubungi? Dan, apakah Anda memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda? Memberi perawat data penting yang dibutuhkan untuk perencanaan dan intervensi. Dukungan komunikasi psikososial. Setiap orang punya cerita untuk diceritakan. Penggunaan cerita pendek untuk membingkai percakapan sebagai pengalaman berbagi mengingatkan klien bahwa mereka memiliki identitas sosial yang berharga yang melampaui deskripsi kesehatan mereka. Setiap orang dewasa yang lebih tua menceritakan kisah mereka, mereka ingat ketika mereka melihat diri mereka sebagai anggota masyarakat yang berharga dan produktif dan bahwa seseorang peduli untuk mendengarkan. Perawat dapat mengajarkan dan memodelkan strategi komunikasi ini dengan asisten perawat. Tinjauan hidup. Tinjauan hidup adalah intervensi yang berguna dengan klien dewasa yang lebih tua. Diperlukan petunjuk lembut dan pertanyaan relevan untuk klarifikasi. Berbagi ingatan dari masa muda atau awal masa dewasa dengan pendengar yang penuh kasih membantu orang dewasa yang lebih tua meninjau kembali kehidupan mereka, menetapkan maknanya, dan menghadapi konflik mereka serta kesenangan. Kadang-kadang, memberikan kesempatan bagi orang dewasa lebih tua untuk mendamaikan konflik yang sudah berlangsung lama. Dukungan sosial dan spiritual. Isolasi sosial membahayakan kesehatan dan kesejahteraan orang dewasa lebih tua. Tetap terlibat dengan kehidupan sejauh mungkin dan merangsang pikiran adalah dua strategi penting yang dapat digunakan oleh lansia yang sehat setiap hari untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan saat mereka beranjak dewasa. Bekerja dengan kelompok yang lebih tua. Yang pertama, menegaskan martabat, kecerdasan, dan kebanggaan anggota sebagai lanjut usia. Yang kedua, minta anggota kelompok untuk memperkenalkan diri dan tanyakan bagaimana mereka ingin dipanggil. Manfaatkan humor, tetapi jangan pernah mengorbankan seseorang anggota kelompok. Jaga komunikasi tetap sederhana, tetapi pada tingkat dewasa. Ajukan pertanyaan yang relevan pada poin penting dalam cerita klien. Perhatikan rentang pengalaman hidup dan kekuatan pribadi saat itu terjadi. Izinkan anggota kelompok untuk menyuarakan keluhan mereka, meskipun tidak ada yang dapat dilakukan tentang mereka, dan kemudian fokus kembali pada tugas kelompok. Hindari menyelidiki pelepasan emosi yang kuat, yang baik Anda maupun mereka tidak dapat tangani secara efektif dalam sesi berkelompok. Berterima kasihlah kepada setiap orang yang telah berkontribusi pada kelompok dan ringkas kegiatan kelompok untuk saat sesi itu. Dukungan lingkungan. Mempertahankan kemandirian selama mungkin dengan kualitas hidup yang baik harus menjadi tujuan orang dewasa yang lebih tua. Kemandirian adalah sesuatu yang kebanyakan orang anggap remeh sebagai orang dewasa yang lebih tua. Tetapi, ini menjadi masalah yang signifikan bagi orang dewasa yang lebih tua dan pengasuh mereka. Dukungan keamanan. Meskipun selalu ada keseimbangan yang rumit di antara kebutuhan klien dan batasan atau dukungan yang diperlukan untuk keselamatan, biasanya setidaknya beberapa area dapat dinegosiasikan. Intervensi sederhana untuk mempromosikan kemandirian yang mencakup berikut. Mengizinkan pilihan pribadi yang lebih tua tentang waktu tidur mereka dengan alasan menghormati pilihan dan pemilihan makanan, menyediakan pendingin kursi yang membantu orang tua mengangkat diri dari posisi duduk ke berdiri, modifikasi keamanan di rumah, misalnya bak mandi rel, pelepasan permadani, lampu malam, dan yang terakhir, termasuk klien lansia dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Dukungan advokasi. Perawat memainkan layanan penting dalam menjelaskan pengobatan kepada klien dan keluarga, dan membantu mereka menyusun pertanyaan untuk dokter dan perawat rumah sakit. Perawat mengambil peran advokat dengan orang dewasa yang lebih tua seputar masalah-masalah berikut. Pertama, rujukan dan perawatan di rumah, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan, persetujuan berdasarkan informasi, keputusan akhir tentang masalah, perawatan dan dukungan hidup, penghubung antara klien dewasa yang lebih tua dan kesehatan lainnya, profesional. Mediator dengan masalah keluarga dan klien seputar pengobatan, tingkat perawatan dan masalah penempatan, penggantian pihak ketiga, kasus dengan pelecehan lansia, dan menyeimbangkan kebutuhan orang dewasa lebih tua akan kebebasan dengan perlindungan yang diperlukan. Promosi kesehatan untuk orang dewasa tua. Bidang kegiatan promosi yang relevan. Yang pertama, perlindungan kesehatan. Pendekatan kesehatan masyarakat yang mempromosikan vaksin flu. Yang kedua, pencegahan kesehatan. Penilaian lingkungan atau rumah yang mencegah jatuh.
Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Informasi tentang makanan, olahraga yang sehat, dan yang terakhir, pelestarian kesehatan. Mempromosikan tingkat fungsi yang optimal dengan meningkatkan kendali yang dimiliki orang dewasa yang lebih tua atas hidup dan kesehatan mereka. Pendidikan kesehatan mengasumsikan bahwa klien manula kekurangan kapasitas untuk mengerti instruksi-instruksi adalah kesalahan yang umum. Penyedia layanan kesehatan sering mengarahkan instruksi kepada rekan manula yang lebih muda, bahkan ketika klien tidak memiliki gangguan kognitif. Tindakan ini tidak benar dan menurunkan harga diri klien. Mau mengidentifikasi modifikasi sederhana untuk mengurangi hambatan usia terkait pembelajaran kepada manula. Saran tersebut termasuk menjelaskan mengapa informasi ini penting kepada klien, gunakan kata-kata yang familiar dan contoh dalam menyediakan informasi, gambarkan pada pengalaman klien dalam merencanakan pembelajaran, buat sesi pembelajaran yang pendek untuk menghindari kelelahan klien dan cukup untuk meneruskan dukungan pembelajaran. Di sini terdapat komunikasi yang dapat dilakukan dan komunikasi yang tidak dapat dilakukan. Yang pertama adalah komunikasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, sederhanakan rangsangan lingkungan sebelum memulai berkomunikasi. Tatap langsung klien saat berbicara, panggil klien dengan nama panggilan, cobalah untuk mengidentifikasi emosi di balik kata-kata klien terhadap perilaku, identifikasi dan minimalkan apapun yang ada di lingkungan yang menimbulkan kecemasan bagi klien, perhatikan bahasa tubuh Anda saat berkomunikasi, ulangi pesan sederhana secara perlahan, tenang dan sabar, berikan arahan yang jelas dan sederhana satu persatu, mengarahkan percakapan ke objek yang konkret dan familiar, berkomunikasi dengan sentuhan, senyuman, kehalusan, dan pengalihan lembut, susunan lingkungan dan rutinitas untuk memungkinkan kebebasan dalam batas, dan yang terakhir gunakan musik lembut atau himne ketika klien tampak gelisah. Dan komunikasi yang tidak dapat dilakukan yaitu jangan berdebat atau berunding dengan klien, alih-alih gunakan gangguan. Hindari konfrontasi, jangan gunakan istilah slang, jargon, atau abstraktik. Jika perhatian hilang, biarkan klien beristirahat beberapa menit sebelum mencoba untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Jangan fokus pada perilaku yang sulit, cari kecemasan yang mendasari dan pengalihan. Hindari penahan tangan jika memungkinkan, dan yang terakhir, hindari benda kecil yang menimbulkan bahaya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan.